Dua, tiga. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Selawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dan sahabatnya di yaumul qiyamah. Pada pertemuan kali ini, anak-anakku, saya minta tetap semangat dan tetap jaga kesehatan meskipun kita masih di masa pandemi COVID-19, tapi kita tetap semangat untuk belajar. Pertemuan kali ini Pak Sultan akan membahas tentang struktur DNA. Nah, untuk memperjelas tentang struktur DNA, Pak Sultan membawakan alat yang dinamakan DNA double helix lab. Kita tahu bahwa DNA atau ADN dari kata deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleik merupakan materi genetik yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Jadi informasi genetik ini akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan yang namanya struktur DNA ini seperti yang kalian lihat seperti ini merupakan rantai panjang ya, yang terdiri atas banyak nukleotida atau yang dikenal dengan istilah polinukleotida. Dan rantai panjang ini saling berlilit satu dengan yang lain, maka disebut dengan istilah rantai ganda atau double helix. Satu nukleotida yang terletak dalam satu DNA itu terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama adalah gula pentosa dalam bentuk deoksiribosang, dan yang kedua adalah fosfat, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Basa nitrogen yang terdapat di dalam nukleotida ini terdiri atas 2 basa, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Basa purin itu punya anggota yang terdiri atas adenin dan guanin. Sementara basa pirimidin itu terdiri atas sitosin dan timin. Lalu bagaimana keberadaan dari basa-basa nitrogen ini di dalam karakteristik DNA, ya, bahwa DNA ini punya sifat yang namanya heterokatalistik dan autokatalistik. Autokatalistik adalah kemampuan DNA untuk melakukan replikasi atau penggandaan. Sementara kalau heterokatalistik adalah kemampuan DNA untuk membentuk RNA dalam sintesa protein. Nah, bagaimana kerja dari alat ini? Kita perhatikan bahwa saya akan melihat, kalian akan melihat ini bahwa ini lampu-lampu LED ini adalah basa-basa nitrogennya. Kita anggap misalkan yang putih ini adalah basa adenin. Adenin nanti akan bertemu dengan basa merah, ya, yaitu timin. Sementara yang biru, ya, ini adalah guanin, akan bertemu dengan yang hijau yang namanya sitosin. Nah, ini selalu akan berpasangan, sehingga kalau saya nyalakan seperti ini, kita lihat, nah seperti ini, ya, maka merah akan berpasangan dengan putih, ya, merah dengan putih, hijau dengan biru, hijau dengan biru. Ini menandakan bahwa adenin akan berpasangan dengan timin atau sebaliknya, timin berpasangan dengan adenin, sitosin berpasangan dengan guanin atau sebaliknya. Nah, ini pada peristiwa replikasi atau penggandaan DNA nanti akan terlepas. Nah, terlepas satu dengan yang lain, yang kemudian basa-basa nitrogen ini
akan saling berpasangan. Ya, jadi ini perhatikan bagaimana larinya bahasa Negoro ini. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, ini nanti dia akan selalu berpasangan satu dengan yang lain. Ingat bahwa struktur DNA terdiri atas 3 komponen, yaitu gula deoksiribosa, kemudian fosfat dan basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Purinnya terdiri atas adenin dan guanin, pirimidinnya sitosin dan timin. Dan ingat bahwa adenin akan berpasangan dengan timin, sementara sitosin akan berpasangan dengan guanin. Nah, itulah struktur dari DNA. Untuk pertemuan yang lebih lanjut, Pak Sultan akan menjelaskan bagaimana proses sintesa protein. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.